Selamat siang. Hari ini kita bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual sehubungan dengan coaching pada modul 2.3. Hari ini kita bertiga, yaitu Ibu Rizka sebagai coach dan Ibu Senja sebagai coaching dan saya sebagai observer. Di mana ya Bu Senja ini? Katanya tadi ngajak janjian. Oh ini. Halo Bu Senja. Halo Bu Rizka. Halo Bu Senja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, seger-segernya Bu Nile. Iya, sudah lama tak Bu? Baru sama Bu Erni ini ngobrol. Bu, sudah pesan minum tak Bu? Belum. Oh iya. Monggo. Sebentar saya pesankan ya Mbak. Bisa daftar minumnya ya. Senja mau pesan apa? Pesen es jeruk aja. Es jeruk. Berarti monggo es apa? Saya teh aja Ibu. Iya. Oh iya Mbak, kalau gitu es jeruk 1, teh hangat 1, sama jeruk hangat 1 ya. Gimana Bu Senja? Alhamdulillah Bu Rizka, hari ini tuh super sekali, banyak masalah di sini. Kebetulan ya saya ketemu sama jenengan ini mau cerita-cerita tentang masalah saya. Gimana? Ada masalah apa ini? Gini Bu Rizka, di kelas saya ini kan ngajar di kelas 5. Di kelas 5 ini anaknya kan sudah cukup besar ya. Seharusnya anaknya itu mampu, sosialisasinya itu baik, tapi ada 2 siswa ini, saya punya 2 siswa, anaknya itu nggak mau sosialisasinya itu kurang, nggak mau bertanya pada temannya, nggak mau bertanya dengan saya. Nah, anaknya ini kayaknya pendiam gitu loh. Kalau diajak ngomong temannya cukup jawabannya hanya sedikit-sedikit gitu. Nah ini kan mempengaruhi pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini itu membahas permasalahannya Bu Senja ya. Iya, minta tolong ya. Kira-kira tujuan dari pertemuan ini kan kita mencari solusi ya dari permasalahannya Bu Senja. Nah, kira-kira tujuan akhir yang ingin Bu Senja capai itu apa? Ya, dapat solusi bagaimana caranya anak ini bisa aktif, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, selalu ceria, terus sosialnya dalam keseharian itu bisa enak gitu. Kalau tujuannya Bu Senja tadi seperti itu, kira-kira ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuannya Bu Senja itu apa? Kira-kira ya ukuran saya keberhasilan yang saya capai itu bisa 7 atau 8 untuk mencapai suatu tujuan yang ingin saya capai. Oh, jadi skalanya Bu Senja ini ingin menemukan solusi. Ya, itu di skala paling tidak 7 atau 8 gitu ya Bu. Nah, oke. Setelah tujuan Ibu seperti itu, kira-kira adakah solusi yang ingin ya Ibu terapkanlah untuk mencapai tujuan tersebut, atau agar permasalahan panjenengan itu bisa teratasi, mungkin seperti itu? Gini, mungkin ya saya itu pernah berpikir seperti ini. Anak ini saya dekati, saya ajak ngobrol, saya ajak cerita. Kenapa sih anak kamu kok kok nggak berani ngobrol sama temannya kalau kesulitan dalam pembelajaran, atau enggak paling enggak cerita lah sama saya gurunya ya, sebagai gurunya bisa tanya, Bu bagaimana caranya mengerjakan ini, kan bisa seperti itu. Tapi anaknya ini nggak mau Bu, anaknya itu pendiam sekali gitu loh anaknya ini. Jadi saya itu mau mendekati, bisa nggak dia cerita. Nah itu mungkin kepikiran saya atau strategi yang pertama saya lakukan. Nah terus yang kedua kalinya strategi saya, kalau nggak anaknya ini nggak mau cerita, saya
ngobrol sama teman-temannya dulu, kenapa sih kok anak ini seperti ini gitu loh. Kan nggak langsung kelas 5 kan ketemunya sama teman-temannya kan dari kelas 1 sampai kelas 5, sehingga kan teman-temannya itu lebih hafal daripada saya karakternya anak ini tadi. Gitu. Kira-kira kemungkinan yang bisa diambil itu apa, Bu? Kemungkinan yang bisa saya ambil adalah sosialisasi teman-temannya. Jadi penjenengan tanya-tanya ya, Bu, ya. Dulu karakter anaknya ini bagaimana, terus sama ini juga apa? Kalau nggak teman-teman sekelas ya kita kan ada 2 rombel Bu, jadi kelas 5A dan 5B. Jadi saya bisa tanya ke teman yang kelas 5B untuk tanya kira-kira ada nggak teman yang kayak bestie gitu loh Bu, istilahnya sekarang. Sahabatnya ada nggak di situ. Kalau nggak ada ya saya baru ini cari-cari informasi lain dari anak-anak lain. Nah, dari kemungkinan yang akan diterapkan ya Bu ini tadi. Nah, seumpama kan ada hambatan, itu bagaimana Bu? Kira-kira hambatannya itu apa? Misal kalau panjenengan kan tadi nyari si bestinya apa anak ini tadi, kira-kira nanti panjenengan kan mungkin atau pastinya ya Bu, pasti ada hambatannya. Itu apa Bu? Hambatan yang saya alami ketika nyari-nyari bestie tadi ya, itu anaknya ini kurang apa ya, kurang jujur gitu loh Bu, ada ketidakjujuran dari si sahabatnya, teman-temannya. Kadang kan ada anak yang pendiam itu dibully gitu. Sehingga kalau meskipun bestie di rumah dia tuh nggak ngaku kalau bestinya di sekolah gitu, entah malu apa entah gimana. Anak-anak itu yang saya tanya-tanya itu ternyata bukan, tapi kata temannya kalau di rumah dia main dengan dia gitu loh. Misal si A ini yang pendiam, terus yang si B ini bestinya di rumah, tapi nggak ngakoni kalau di sekolah. Tapi mungkin bukan panjangan nyari, pikirnya itu maksudnya itu mau hukum atau gimana itu ya Bu ya. Iya betul Bu Rizka, makanya itu saya itu kebingungan kan nyari bestinya itu kan belum, jadi nggak tahu lah penyebabnya anak ini pendiam itu kenapa gitu loh. Dari cerita Bu Sinja tadi, kira-kira aksi yang akan diambil Bu Sinja itu apa? Aksi yang saya lakukan di sini rencananya ya, rencana aksinya. Nah di sini saya itu mau memanggil orang tuanya, kolaborasi dengan orang tuanya. Di situ saya pengen tahu memang kebiasaannya di rumah itu apa gitu. Dia itu kok sehingga dia aja di kelas, minder, sama temannya, sama saya juga nggak mau ngomong, nggak mau tanya kalau nggak bisa. Jadi dari pagi tuh Bu, saya kasih soal 10 itu ngerjakan dari jam 7 sampai jam 12 Bu. Soal 10 itu dikerjakan dari jam 7 sampai jam 12. Katanya nggak bisa. Nah kalau nggak bisa kan seharusnya bertanya. Saya itu juga sudah berapa kali tuh bilang menjelaskan. Nah kalau nggak bisa itu ayo bertanya-tanya sini nanti ibu ajari. Anaknya tuh ya nggak maju, nggak mau maju ke depan untuk bertanya. Dia diam di tempat. Seperti itu Bu Rizka. Makanya saya itu kan ya curhat lah istilahnya. Kira-kira Bu Rizka ini punya pengalaman seperti itu apa tidak gitu. Jadi tadi katanya Bu Sinja kan punya murid seperti itu, terus alternatifnya Bu Sinja itu mau mencari sahabatnya, terus langkah strategi yang diambil itu melakukan komunikasi gitu ya Bu, dengan atau berarti panjenengan ini nanti home visit gitu ya Bu, melakukan kunjungan rumah orang tua atau bagaimana Bu? Orang tuanya yang saya panggil ke sekolah Bu, biar tahu apa ya kebiasaannya di sekolah. Kalau saya yang visit, kan kebiasaannya dia di rumah, bukan kebiasaan nanti orang tuanya. Oh kebiasaan di rumah ini seperti ini, tapi kok di sekolah berbeda seperti itu. Jadi saya akan memanggil orang tuanya terlebih dahulu, melihat kondisi anaknya seperti apa biar orang tuanya tahu. Setelah itu saya yang visit ke rumahnya untuk mencari kebiasaan apa aja yang ada di rumahnya.
ya Bu Senja gini, kalau dari strateginya Bu Senja kira-kira ada jangka waktunya enggak? Ada Bu, kan nggak langsung ya. Iya, iya. Nggak langsung 1 hari itu selesai. Kira-kira berapa lama Bu? Kalau manggil wali murid itu kan juga ya harus ini ya jadwal orang tua kan Iya. dia bekerja, sehingga saya mencari longgarnya orang tua itu bisanya hari apa, mungkin ya selama 1 mingguan lah Bu ya, kita dari pemanggilan orang tua terus setelah itu saya yang visit ke rumahnya dari misal ya saya panggilnya hari Senin orang tuanya, terus saya ke home visitnya hari Kamis gitu. Nanti lanjuti ya, ya. lanjuti. Jadi hari Sabtu insya Allah perkiraan saya bisa lah diatasi itu masalahnya. Pengennya. Kira-kira kalau ini kan kayak mengundang orang tua itu pakai perlu undangan resmi atau secara langsung lewat WhatsApp atau bagaimana Bu? Kalau saya di sini kemarin Bu, saya pakai undangan melalui WA ya Bu ya. Iya, iya. Karena memang yang kalau resmi itu seenggaknya pemikiran saya itu harus yang karena yang ketidak disiplin atau apa seperti itu harus undangan resmi, kepala sekolah harus tahu juga. Nah ini kan hanya sekedar perilaku anak gitu, sehingga saya itu mudahnya melalui WA mawon. Itu kan rencana aksinya Bu Senja. Iya. Nah kira-kira dalam rencana aksinya itu ada ukuran keberhasilan yang ingin Bu Senja capai apa tidak? Ingin sih ada. Kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya itu anaknya bisa aktif ya, nggak pendiam lagi. Terus anaknya itu bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Minim soal 1 sampai 10 tadi bisa dikerjakan dengan cepat waktunya. Itu yang ingin saya capai sih Bu. Nah, dari strategi-strategi yang Bu Senja ucapkan tadi yang akan diterapkan di kelas pada anak tersebut, itu menurut saya sudah bagus. Namun kan perlu adanya tindak lanjut ya Bu, komitmen dari rencana aksinya Bu Senja itu tadi. Kira-kira apa? Tindak lanjut yang saya lakukan di sini yaitu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, tanya dulu sama teman-teman sejawat juga punya enggak pengalaman guru yang sebelumnya yang mengajar anak ini kan sebelum di kelas saya kelas 5 kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Jadi saya bertanya-tanya dulu ke guru-gurunya itu tindak lanjut ya. Terus saya juga pengennya anak ini apabila sudah mencapai keberhasilan, jadi saya ingin anak ini selalu bersosialisasi dengan baik, ngomongnya itu lancar dengan temannya. Nah itu kita komunikasi terus. Nah tindak lanjut saya di sini saya mengajak komunikasi dia secara langsung, secara terus menerus. Jadi diperhatikan gitu loh Bu Rizka, lebih ke perhatian yang lebih ya daripada anak-anak yang lain, karena anak-anak yang lain kan kalau sosialisasinya sudah bagus, tinggal anak ini. Nah makanya saya pantau dengan cara diajak bicara, banyak komunikasi seperti itu. Itu kan sebuah tindak lanjut yang akan menjadi komitmen Bu Senja. Nah, dalam komitmen tersebut adakah mungkin orang atau sesuatu yang bisa menjaga komitmen yang akan Bu Senja lakukan? Untuk tindak lanjut ya, komitmen yang saya lakukan itu ada yang ini menurut saya ini bersama-sama Ya, yang menjaga komitmen semuanya, siswa semua ya, bukan hanya saya, terutama teman-temannya ini juga jangan membuli lah intinya. Intinya dia diajak sosialisasi dengan baik, diajak ngobrol dengan baik, itu
selalu diajak bermain, diajak komunikasi ya. Anak ini kan nggak boleh sendiri ya, seperti itu, biar nggak ngelamun, atau anak ini harus banyak teman, biar merasa oh aku ini punya teman di mana-mana, biar aku komunikasinya lancar, seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, apa namanya, ada kerjasama antara guru dengan muridnya satu kelas, seperti itu ya. Iya. Sudah bagus Bu sepertinya ya. Kan tadi sudah menemukan solusinya, terus kira-kira menangani masalahnya Bu Senja akan bagaimana ya, komitmennya bagaimana, serta strateginya dan lain-lain. Saya rasa sudah cukup ya, semoga yang akan Bu Senja lakukan di kelas nanti bisa membawa dampak baik untuk anak tersebut. Bisa diminum dulu Bu. Oh iya, ya, menghangatkan suasana. Nah, oke Bu Senja, barangkali nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Gimana Bu Senja dari pertemuan kita, apa yang bisa Bu Senja peroleh? Alhamdulillah dari pertemuan kita tadi saya merasa plong ya Bu ya, bisa curhat tentang masalah saya yang selama ini gimana ya, teman sejawat itu kadang kan ya sibuk dengan kelasnya masing-masing, dan sibuk punya permasalahannya sendiri-sendiri juga, sehingga ketika saya bertemu Bu Rizka ini terus matur nuwun sudah mendengarkan curhatan saya. Akhirnya saya bisa terbuka lah pikirannya, oh ternyata ada solusinya untuk masalah saya. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga terima kasih karena sudah mendapat pengalaman dari Bu Senja. Paling tidak misal nanti suatu saat saya mendapatkan permasalahan yang sama, itu saya juga bisa menentukan solusi yang seperti Bu Senja. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Bisa ketemu lain waktu ya. Bisa Bu. Terima kasih ya Bu Rizka. Ya, terima kasih. Bu Erni gimana kabarnya? Aduh, luar biasa. Ini Bu Senja sama Bu Rizka. Ya. Saya akan bicara sedikit ya tentang Panggale. Monggo. Oke, ini saya akan ke coach dulu. Ya. Tadi pembicaraan panjenengan berdua sungguh luar biasa, ya. Alhamdulillah. Berjalan lancar. Nah, ini Bu Senja tadi sudah menyampaikan keluh kesahnya, sekarang saya coach dulu. Iya, siap bikin. Tadi sudah menyatakan tujuan dari permasalahan Bu Senja. Sudah Bu. Sudah nggih? Iya. Dan sudah menunjukkan tujuan akhir dari pertemuan panjenengan dengan Bu Senja. Sudah, tadi Bu Senja ini permasalahannya ada salah satu muridnya yang di kelas itu tidak aktif ya Bu ya. Iya. Diam saja, kalau dikasih soal 10 soal saja kerjanya sampai berjam-jam seperti itu. Ini tadi alhamdulillah sudah ada tujuannya ya Bu ya, pengennya Bu Senja itu anaknya bisa aktif kembali, bisa melakukan sosialisasi dengan teman-temannya seperti anak normal lainnya. Baik, sudah luar biasa. Ini tadi sudah ditunjukkan nggih, ukuran keberhasilannya tadi berapa Bu nggih? Di skala 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8 ya. Semoga nanti setelah pertemuan ini lebih meningkat lagi. Amin, Ya. amin, amin. Oke. Ini yang tujuan kita untuk bertemu hari ini. Lah ini tadi untuk masalah yang disampaikan Bu Senja tadi panjenengan sudah mengidentifikasikan toh? Sudah Bu. Baik. Sudah menunjukkan atau mencari strategi apa yang mungkin Bu Senja bisa sampaikan untuk mengatasi masalahnya. Yang pertama tadi Bu Senja itu akan mendekati bestinya si anak tadi. Oh, gitu. Yang katanya Iya, sahabat. Namun ternyata ada kendala Bu. Kendalanya tadi kalau di rumah itu jadi sahabat atau bestinya, namun kalau di sekolah tidak mau mengaku. Mungkin kan anak yang namanya anak pas ditanya sama gurunya kan, waduh kenapa ya Bu Guru kok tanya sama saya kan jadi takut atau gimana itu mungkin jadi anaknya enggak mau ngaku. Oh gitu. Terus untuk solusi atau strategi keduanya itu tadi Bu Senja akan memanggil atau mengundang orang tua datang ke sekolah.
Setelah itu untuk strategi selanjutnya, strategi ketiganya Bu Senja akan melakukan home visit Bu. Oh gitu. Iya. Berarti untuk mencapai hal tersebut kira-kira tadi sudah disampaikan belum untuk jangka waktu pelaksanaannya? Kira-kira 1 minggu ya Bu. Begitu Iya. ya, semoga berhasil di Sabtu Minggu sehingga masalah itu bisa selesai. Amin. Oke. Untuk berikutnya tadi sudah disampaikan ukuran keberhasilannya nggih. Untuk Sudah. itu kan perlu tanggung jawab. Nah. Dan komitmen dari Bu Senja tadi sudah disampaikan Sudah Bu. Sudah. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Sudah luar biasa ini. Setelah komitmen, ini lagi untuk apakah sudah disampaikan hasil dari pertemuan ini setelah panjenengan berbicara dengan Bu Senja tentang masalahnya, apakah sudah terselesaikan kira-kira dari hasil pertemuan ini? Alhamdulillah sudah. Dari permasalahannya Bu Senja yang seperti itu rumitnya katanya ya kan juga Bu jadi beban pikiran. Akhirnya setelah pertemuan ini Bu Senja kan sudah menemukan solusi yang terbaik yang menurut Bu Senja sendiri dan sudah mencapai di skala 7 sampai 8. Harapannya tadi kan supaya skalanya bisa meningkat jadi lebih optimal lagi. Seperti itu ya nih. Baik, terima kasih umpan balik hari ini sungguh luar biasa dari saya. Percakapan kucing ini sungguh sangat memberi pengalaman bagi kita bertiga. Semoga ini membuka wawasan kita jika ada permasalahan yang sama dan bisa menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya bagi anak didik kita, bagi orang tua dan bagi kita sebagai pendidik. Tetap semangat, maju bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih Bu Senja. Salam sehat.